Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat sekalian yang ada di rumah, insya Allah pada sesi ini kita akan mendengarkan motivasi membaca Al-Quran dari seorang guru peradaban, seorang pembina kegiatan keislaman, Ustadz Kamarudin Jiwa, SPD. Beliau akan berbagi cerita, berbagi pengalaman bagaimana ketika beliau belajar membaca Al-Quran sampai kemudian hari ini beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak-anak yang mencintai Al-Quran, disekolahkan di pondok pesantren yang menghafalkan Al-Quran, dan sebagian besar anak-anak beliau saat ini alhamdulillah mereka telah menghafalkan Al-Quran. Kepada guru kita Ustadz Kamarudin kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas kesempatan ini. Kami akan membagikan pengalaman kami dalam hal berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga insya Allah mudah-mudahan dengan pengalaman apa yang saya dapatkan sejak kami memahami atau mengetahui bahwa pentingnya membaca Al-Quran, kami akan bagikan. Sebenarnya sejak kami kecil, saya pribadi sebenarnya sangat lancar sekali. Bahkan pernah, karena seringnya saya membaca juz 1, juz 2, sampai sekarang masih banyak yang saya ingat juz 1 sampai juz 2. Jadi kalau ada orang yang baca juz 1, juz 2 itu, maka saya bisa ikuti. Karena saya tidak hafal, tapi saya karena seringnya saya baca sampai saya hafal-hafal. Dan saya mengakui kelemahan saya di situ. Saya lemah dalam hal menghafal. Sehingga inilah yang memotivasi saya sejak berkeluarga. Mudah-mudahan dalam hati saya anak-anak saya nanti tidak seperti saya, tidak bisa menghafal. Dan alhamdulillah ada beberapa anak saya yang menghafal Al-Quran. Saya ceritakan pengalaman saya. Saya lancar membaca Al-Quran di waktu kecil, bahkan sampai tamat berkali-kali. Saya hitung-hitung sampai 6 kali tamat di hadapan guru. Dan bahkan saya berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain, dan semua guru yang saya hadapi memuji saya karena kelancarannya saya membaca Al-Quran. Tapi fatalnya sejak saya tamat SD, saya tidak berinteraksi lagi dengan Al-Quran sampai tamat SMP. Bahkan sampai tamat di sekolah pendidikan guru SPG, saya tidak berinteraksi lagi. Dan apa akibatnya? Saya lupa sama sekali, atau boleh dikatakan buta baca Al-Quran. Ya. Sampai beberapa tahun kemudian saya tidak menggeluti Al-Quran itu. Nanti tersentak hati saya begitu saya bertemu dengan teman mengajak saya untuk aktif di organisasi kemasjidan. Dalam hal ini remaja masjid. Bahkan masalahnya saya hidup di tengah-tengah kota dan saya disuruh aktif di remaja masjid itu. Tapi karena saya menyadari kelemahan ini, akhirnya saya ikut dan sampai saya menjabat ketua remaja masjid. Dengan jabatan itulah saya termotivasi untuk belajar kembali, ikut bersama-sama dengan remaja masjid untuk mengulang kembali bacaan yang saya lupa itu. Dan alhamdulillah 6 bulan kemudian saya kembali seperti biasanya, bisa lancar kembali membaca. Bahkan saya sudah memahami ilmu tajwidnya, bacaannya
bacaannya dengan benar saya bisa ikuti dengan berbagai guru atau imam yang saya ikuti di masjid tersebut. Dan alhamdulillah dengan kegiatan itu kami berlanjut dalam satu gerakan yang lebih besar. Saya memimpin BK Permi, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid di daerah saya, yaitu daerah Kabupaten Pangkep, dan itulah yang membuat saya termotivasi untuk mengajak remaja masjid di seluruh Kabupaten Pangkep itu. Dan dahsyatnya alhamdulillah ratusan TPA yang saya rintis ini berjalan selama kepengurusan saya di BKPRMI kurang lebih 9 tahun. Alhamdulillah Pangkep pernah menjadi tuan rumah perkampungan Masjid Indonesia, menjadi tuan rumah tingkat nasional. Ya, alhamdulillah. Dan disitulah saya semakin termotivasi untuk mengajak remaja pemuda untuk menekuni baca tulis Al-Quran. Dan sampai sekarang setelah saya berkeluarga, sejak saya berkeluarga menikahi saudari Ibu Najra, dan alhamdulillah saya dikaruniai banyak anak sampai 16 orang. Dan cita-cita dari sejak kecil ini bagaimana supaya anak-anak saya, generasi saya bisa menekuni bacaan Al-Quran ini, bahkan menghafalnya. Dan alhamdulillah karena belum ada pondok pesantren waktu itu, ya, saya bawa ke anak saya yang tertua, yang kedua, ketiga, sampai anak yang keempat saya titip untuk belajar di pondok pesantren Darul Hufaz 77 di Bone. Dan alhamdulillah 3 anak saya bisa tembus hafal 30 juz, dan sampai sekarang mereka semua menekuni dan mengajarkan kepada adik-adiknya. Alhamdulillah dengan karunia yang besar inilah saya sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesankan kepada generasi muda khususnya agar supaya jangan sampai melupakan bacaan Al-Quran, karena dengan bacaan Al-Quran inilah yang membawa keselamatan kepada kita. Kenapa tidak? Karena dengan Al-Quranlah kita melaksanakan salat 5 waktu, kita harus membaca Al-Quran. Kalau tidak tahu membaca Al-Quran, bagaimana bisa salat 5 waktunya bisa dijalankan? Saya kira untuk kesan-kesan saya ini, mudah-mudahan pesan-pesan saya ini bisa dinikmati oleh generasi muda khususnya, karena saya sendiri ini sudah berusia 54 tahun dan alhamdulillah masih mudah-mudahan senantiasa menggeluti membaca Al-Quran ini. Demikian yang bisa saya nasihatkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz. Semoga motivasi dari Bapak dapat menjadi spirit bagi kami, termasuk keluarga besar pesantren Baitul Maqdis yang saat ini sedang berada di rumah. Kita cukupkan pertemuan kita dengan membaca hamdalah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.